Oke, kita lanjut lagi. Metode yang digunakan untuk menghambat pembentukan hidrat. Tadi udah metode yang sebelumnya ya, dengan cara injeksi ya. Yang kedua tadi, yang ketiga adalah metode dehidrasi. Yang paling umum nih, dehidrasi pemrosesan garam alam, dia pakai metode penyerapan. AD, adsorption, penyerap tuh AB ya, bebek B ya. AD, adsorption. Yang terakhir pendinginan atau kondensasi ya. Kalau penyerapan AB itu biasanya pakai desikan cair, glikol dan metanol. Absorption itu pakai unggun, ini bukan pengering ya, pakai desikan padat. Kalau yang atas tadi desikan cair ya, desikan. Nah, kalau yang AB, absorption glikol metanol, AD yang apa, dia di permukaan ya, itu pakai desikan padat, alumina, silika gel, karbon ya, macam-macam di sana, bisa pakai zeolite tergantung kebutuhannya. Yang terakhir pendinginan atau kondensasi di bawah titik embun dengan cara ekspansi atau dengan pendinginan. Oke, nah ini yang pertama, yang tadi absorption ya, nanti AD baru pendinginan. Di absorption ini ada prinsip dasarnya, ya, dalam cairan higroskopis ya, dia kontakin gas basah untuk menghilangkan uap air dari triethylene glycol. Uap air darinya. Dia pakai sini absorption, tadi kan bisa metanol glikol. Nah, kalau AB di sini dia kalau higroskopis dia triethylene glycol yang paling umum digunakan ya. Nah, yang kedua, prinsip dasar absorption penyerapan. Jadi ada transfer komponen dari fase gas ke cair. Nah, lebih sukanya itu pada posisi suhu yang lebih rendah, tekanan lebih tinggi. Posisi di sini. Dia juga kasih tahu kalau suhunya turun ya dengan P konstan, maka P parsialnya menurun karena situ ada konservasi uap air dalam gas yang fraksi uapnya itu berkurang ya, sehingga ini yang mengakibatkan lebih banyak penyerapan air dalam fase cair. Nah, kesimpulan yang sama dicapai jika tekanan totalnya dinaikkan, karena tadi ya dia lebih senang tekanannya lebih tinggi nih, posisi di sini dia bilang. Oke, poin yang ketiga di sini adalah proses penyerapan uap air yang seharusnya nih dari fase gas menggunakan glikol yang bersifat dinamis dan kontinu. Ya. Jadi aliran gas itu tidak dapat dihentikan ya untuk membiarkan yang posisinya di sini aliran gasnya itu tidak dapat dihentikan untuk membiarkan uap dan liquid sampai mencapai titik kesetimbangan. Jadi di sini kita butuh pendekatan untuk melihat kesetimbangan ketika aliran berlangsung secara kontinu. Tadi dia bilang kan sini posisinya maunya dialiri dari glikol sifatnya dinamis dan kontinu. Nah, ada dua cara nih ya untuk menyelesaikan hal yang tadi, adanya aliran arus yang berlawanan dari umpan gas alam dan liquid yang posisinya di sini liquidnya adalah glikol. Kita bisa pakai track column ya, kalau ini biasanya pakai distilasi ya, stripping ya, atau pakai packet column, jadi ada isian di dalamnya. Nah, sistem arus yang berlawanan ini memungkinkan gas basah masuk nih lewat bawah kolom, kontak dengan glikol yang posisinya glikol ini kaya akan air. Nah, yang kontak dengan glikol pada titik keluarannya nih, sebelum dia masuk dari bawah, pas mau keluar kontak dengan glikol. Nah, di sisi lainnya saat gas naik ke kolom, gasnya ini ketemu glikol yang paling rendah kadar airnya sebelum gas meninggalkan kolom. Jadi nanti glikolnya akan mengikat airnya nih
ya posisinya. Oke, di sini ada proses klasifikasi metode ya. Ini sama kayak tadi ya, absorption, kondensasi dan inhibitor. Di kondensasi itu ada external cooling sama turbo expansion. Nah, kalau absorption dia pakai MEG, DEG ya. Ada TEG ya. Sedang absorption nanti pakai desikan padat, bisa pakai alumina, molekular sip, silika gel, CaCl2. Oke, kalau yang di inhibitor tadi dia maunya ke titik embun ya. Kita lanjut, udah beberapa dirangkum ya maksudnya, jadi lebih gampang membacanya. Nah, di sini nih yang absorption proses dehidrasi glikol. Jadi di sini ada sistem absorpsinya. Jadi tadi kan gas alamnya itu kan basah ya, masuk ke kolom penyerapan, posisinya di dekat bagian bawah nih, ngalir ke atas bagian tray, melalui bagian bawah tray ke atas tray, keluar nih di bagian atas kolom. Biasanya tray ini ada 6-8 yang gunakan. Nah, glikol yang paling sedikit atau kering di sini diumpankan di bagian atas kolom. Ini nih, lean glikol. Ini yang posisinya sedikit. Terus dia kan turun ya, karena diumpankan dari atas ini, turun dari satu tray ke tray bawahnya. Dia itu kan kontak dengan si gas alam, nyeraplah uap air di sana. Nah, glikol yang kaya dengan uap air tadi turun ke bawah, mau masuk ke regenerasi glikol. Nah, gas alam yang kering tadi melewati jalan kabut ke jalur penjualan ya. Nih, seret yang kering. Kalau yang kering dia ke atas ringan, lebih sedikit buat dijual. Nah, unit yang tadi regenerasi glikol ini itu ada reboilernya di sini nih ya, dimana situ ada uap yang dihasilkan dari air dan glikol. Terus di sini ada uap yang disirkulasikan melalui bagian packet column nih, packet column ya, untuk memisahkan air dari glikol. Kita mau regenerasi glikolnya nih ceritanya. Ada air yang distripit di sini, maksudnya diperkaya ya. Nah, semua hidrokarbon yang hilang dibuang bagian atas kolom stripping. Nah, kehilangan hidrokarbon biasanya ada BTXE ya, benzen, toluan, silen, dan etilbenzen. Nah, ini kita mau nurunin kadar dia ya, karena tadi nggak salah dihitung tadi setengah ya, yang intinya gimana tadi, 0,5% berat. Mana ya tadi tulisannya, 0,5% berat. Nah, ini kalau ini kan metanol ya. Kalau yang kita bahas ini glikol ya. Oke, kita balik lagi ke gambar tadi, proses sini ya. Nah, glikol yang kaya naik berarti ya, dipanaskan terlebih dahulu di dalam penukar panas menggunakan pakai dari lean. Panasnya itu dari lean, yang glikol panasnya lebih glikol yang kadar airnya lebih sedikit ya. Nah, sebelum si glikol yang kaya dengan air itu memasuki kolom diam dari reboiler glikol. Nah, kita juga mendinginkan dari glikol yang kering atau sedikit ke suhu yang diinginkan. Nah, langkah yang ini itu akan menghemat energi yang dibutuhkan untuk memanaskan glikol yang kaya akan dengan uap air di reboiler di sini. Ya. Nah, proses penyerapan pada suhu tekanan yang lebih tinggi ya, jadi akan lebih meningkat kalau pada tekanan tinggi. Tadi prinsipnya udah jelas ya, dia akan bekerja pada suhu rendah, tekanan yang tinggi ada di atas, atau sebaliknya ya. Kenapa? Karena gas dengan tekanan lebih tinggi akan mengandung lebih sedikit uap air dibandingkan gas yang lebih rendah ya, pada suhu yang sama. Nah, pengaruh tekanan pada proses itu nggak signifikan kalau di bawah 3000 psi. Namun,
tekanan gas itu nggak boleh terlalu tinggi. Nanti kalau tinggi biayanya mahal ya. Tekanan operasi yang tinggi juga akhirnya daya pemompaan glikolnya ini juga mahal. Sebenarnya kalau pompa mah nggak terlalu mahal ya, maksudnya dibandingkan kompresor ya. Oke lah kita hitung ke sana, karena kalau di PSPK kan kompresor jauh lebih mahal dari pompa. Nah, di sisi lain kalau tekanannya terlalu rendah, ukuran kolomnya ini nggak terlalu besar. Biasanya dirancangnya buat 1000 sampai 1200 PSI. Oke, ini ya. Jadi ada tekanan minimal ya, sama tekanan minimal buat gas, sama tekanan minimal ketika kolom itu dirancang. Nah, tadi kan glikolnya mau kita ambil lagi nih. Nah, regenerasinya dengan cara tekanannya lebih rendah, karena tadi kalau tekanan tinggi dia udah banyak air ya posisinya sini. Nah, regenerasinya itu biasanya pakai tekanan atmosfer, dan kadang juga bisa dilangsungkan di tekanan vakum untuk mencapai konsentrasi glikol tanpa lemak yang lebih tinggi, tapi biasanya lebih sulit dan sangat mahal ya. Ini juga kemarin ada proses distilasi ya pakai vakum, bingung juga ngitungnya ya, dapat datanya vakum, padahal selama ini latihannya tekanan paling rendah ya atmosferik. Jadi kalau mau masuk tekanannya harus tinggi ya. Nanti yang di kolom atas atau di distilat ya, kondenser itu harus lebih rendah dari reboiler, tapi reboiler harus lebih rendah dari tekanan inlet. Oke, ini udah di bagian regenerasi. Terus suhu gas yang masuk tidak boleh rendah ya, karena menghindari kondensasi uap air. Maksudnya rendah tinggi ini maksudnya dilihat dulu ya siapa yang kita lihat, berapa suhu keseimbangannya dan tekanan keseimbangannya. Juga suhu gas yang rendah berarti suhu glikolnya yang rendah juga. Misalnya rendahnya berapa sih? 50 derajat Fahrenheit. Glikolnya jadinya kental, jadi sulit dipompa. Kalau suhunya rendah di bawah 60-70, glikolnya jadi emulsi dan stabil dengan hidrokarbon dalam gas dan juga dapat menyebabkan pembusaan. Ini kita lagi ngecek suhunya berapa sih sebenarnya. Biasanya suhu gas yang dipertahankan tuh 80-110 derajat Fahrenheit. Jadi kita ngambil range itu ada 10-nya, 10 di atasnya. Ya, di atas dari suhu gas keluar. Dan di sini juga ada bahasa kalau gasnya tinggi, volumenya dia tinggi, butuh kolomnya jadi lebih besar untuk meningkatkan kandungan uap air dari gas. Wow, ini permasalahan kontrol suhu dan tekanan ya. Balik lagi, dalam meregenerasi glikol, biasanya suhu glikolnya dinaikkan sampai 390 derajat Fahrenheit. Ini yang bisa diambil konsentrasi glikolnya sampai 98%. Tapi di situ kalau suhunya lebih tinggi ngerusakin glikol. Kalau ngerusakin glikol, beli baru lagi nanti yang ada. Jadi kalau kita mau konsentrasi glikolnya lebih tinggi, keluarin dong langkah steppingnya ya. Jadi bisa meningkatkan konsentrasi glikolnya. Kita lanjut, di sini ada desain proses dari kolom absorber, bisa dilihat di sini ya. Sebenarnya ini didukung juga ya dengan OTK 3 ya, karena menghitung absorber ya. Cuman kalau di sini lebih ke penanganan gas ya. Ini juga example 4 latihan ya, diambil satu video juga. Nah, ini OTK 3 nih, makeup tail ya. Jadi tolong dibuka juga OTK 3, ini kan lagi belajar juga kan. Jadi ini makeup tailnya dikeluarin karena ini urusannya dengan distilasi tadi yang dikatakan dia pakai striking kolom ya. Terus dia pakai packet kolom atau track kolom tadi. Ini solutionnya.
Bedanya kalau yang di OTK 3 distilasi itu dia kontaknya cair-cair atau cair gas lah, kalau di sini ada glikolnya. Selanjutnya kita ambil langkah tentang absorption ya. Ini dia pakai desikan padat atau unggun padat, di sini solid bed ya. Bednya itu maksudnya unggun. Jadi ketika titik embun yang sangat rendah diperlukan dehidrasi solid bed yang posisinya di sini titik embunnya rendah itu jadi sebuah solusi terbaik lah ya dengan absorption. Nah, hal ini didasarkan pada absorpsi unggun tetap dari uap air dengan menggunakan desikan yang terpilih. Nah, desikan padatnya itu bisa silika gel, alumina aktif, zeolites, molekular sieve, karbon aktif, dan kawan-kawan ya. Nah, pemilihan padatannya yang tadi kayak alumina, silika, zeolite itu didasari oleh kapasitas desikannya ya, juga nilai ekonomi, desain pemuatan sebagai presentasi air yang dapat diabsorpsi oleh unggun, lalu kapasitasnya berkurang dengan meningkatnya suhu. Yang mana yang sering dengar mah ya karbon aktif kadang-kadang ya. Ini ada data yang bisa digunakan ya untuk ngebedain silika gel, activated alumina, dan molecular sieve. Nah, ini adalah absorption, pengoperasian dari dehidrator unggun padat ya. Jadi kalau di sini tuh bisa dia terdiri dari 2 unggun, 3 atau multiple unggun di sini posisinya ya. Jadi kalau misalnya kita pakai 3 unggun, nah 2 unggun yang itu dimuat nih pada tahap yang berbeda, kayak gantian mungkin ya tahapan, nanti unggun yang ketiga itu yang akan diregenerasi. Nah, gas umpan yang masuk ke unggun dari atas, nih inlet ya, set ke sini dia ya masuk ke atas, dan dari zona atas kan ini jenuh nih terlebih dahulu, masuk dia ke zona 2, set di zona 2 muat, zona 3 nya kan belum digunakan ya, digunakan dan posisinya sih aktif ya posisinya. Kita turun lagi, ini absorpsi, dia pakai pengoperasian dehidrator solid bed. Ini kalau tingkat kejenuhannya berbeda dan representasi dari zona yang berbeda. Misalkan di sini ada active zone, bagian sini MTZ, mass transfer zone, yang sini bagian daerah kesetimbangan ya. Nah, pada saat unggun beroperasi nih aktif berarti ya, konsentrasi outlet memiliki konsentrasi air yang paling rendah. Nah, dan MTZ bergerak ke bawah. Pada titik tertentu kadar air keluaran naik ke titik yang setara dengan kadar gas yang basah awal, seolah-olah unggun tidak ada. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Di bawahnya, di sini ada gambar lagi nih. Pengoperasiannya di sini adalah dia pakai periode terobosan. Ya, posisinya yang dikatakan terobosan tadi, kadar air keluar naik ke titik yang setara dengan kadar gas yang basah awal-awal, seolah unggun tidak ada, tidak terlihat ya. Jadi operasi proses dikendalikan oleh pembukaan valve yang ada di O, ada di C ya pada gambar 9 ini ya, O dan C. Nah, setelah unggun digunakan dan diisi dengan air, kemudian diregenerasi dengan gas panas. Misalkan 6 jam nih sebagai waktu pemanasannya ya, kemudian didinginkan dengan beralih ke gas dingin selama 2 jam, yang glikol tadi ya. Ya, ini dia. Nah, ini untuk desain dari absorber untuk dehidrasi gas. Jadi kapasitas maksimal desikan itu tergantung vendor ya, penyedia ya, kita pihak ketiga mana yang kita gunakan, kita pakai jasanya.
dan itu akan berubah kalau kondisi penyimpanannya tidak baik. Dan kita pakai asumsi bahwa waktu siklus operasi unggun biasanya nih 8 jam. Kalau 8 jam dengan 24 jam sehari berarti akan ada 3 siklus. Nah, ini ada gambar profil suhu ya untuk pengoperasian 2 menara. Yang satu pemanasan, satu pendinginan unggun. Ya. Dan setelah itu mempersiapkan ke siklus selanjutnya. Ini langkahnya, cara menghitung absorber. Ya, dia kasih beberapa langkah sini, desikan pakai density ya. Jadi dengan melatih banyak latihan ini sebenarnya Anda jadi tahu ya data yang harus dimiliki minimal tuh apa saja. Nah, ini example 5 sama, buatkanlah satu video ini untuk tahu suhu titik embun masuk ya 100, dia nanya titik embun keluaran. Jadi ingat yang KP kemarin yang ngitung titik embun keluaran ya. Kalau dilihat kan nggak mungkin ya kalau tugas khususnya seperti ini, kecuali dia pakai simulasi dan convertkan dengan hitungan manual mungkin masih oke. Oke, ini langkah-langkahnya ya. Dari langkah yang tadi di atas tuh sama dia buat flowchart di sini. Ini juga. Nah, ini adalah kebutuhan panas regenerasi yang tadi ya. Absorption silika, aluminina yang kita pakai itu kita regenerasi kembali. Kita butuh panas berapa sih untuk meregenerasi mereka, merilisnya ya. Ini menghitung laju alir gasnya. Ini untuk pendinginan. Nah, ini kita pakai example dulu ya untuk membantu pemahaman Anda. Jadi ini harus di breakdown ya. Nah, ini terakhir dia tadi kan simulasi yang terakhir tadi yang dijelasin ya, pendekatannya pakai komputasi. Ini bisa Anda hitung ya kalau ini ya, karena sini dia mau ngitung, tolong ini juga dihitung ya, saya nggak nulis ke sini ya. Mungkin ini kita lihat ya. Mana ini, kita ambil dulu sebelah sini. Berarti ini juga kita minta dibuatkan simulasi dengan video ya. Nah, ini dia pakai HiSys. Nah, ini yang kemarin itu yang latihan terakhir di Pak Doli masalah. Nah, ini ada gambarnya nih. Tada, ke sana ya. Terus ini data stream material, jadi bisa Anda gunakan ya buat latihan. Ini juga lanjutannya. Ini sebenarnya bisa jadi studi kasus sebenarnya ini. Tapi untuk range yang kayak suhu berapa kan bisa dihitung dengan cara trial and error, state kurva dan kawan-kawan ya, bolak-balik gitu. Itu bisa sebenarnya, asal Anda bisa ketemu poinnya yang mana. Lalu ini ada review question ya, exercise ya. Tolong 1-3 itu satu video. Ya. 4-5 juga satu video ya. Sampai dia nanya nih ya, sumber dari gas memproduksi rasio gas kondensat tinggi. Apakah secara prakteknya menggunakan injeksi metanol dapat mencegah pembentukan hidrat? Apa alasan untuk jawaban itu? Nah, dicek dulu. Kalau misalnya bilang iya, tapi bisa menghilangkan hidrat, misalnya mencegah, posisinya gimana ya, diinjeksikannya di mana, jangan ya udah gitu ya, nggak gitu juga. Oke, yang 6 satu video ya. Oh, ini panjang 6 ya. Perkuliahannya sampai di sini aja ya. Yang ini bisa dipelajari secara mandiri karena mungkin minggu depan tuh ngebahas tugas yang Anda kirimkan.
tugas yang minggu lalu yang minggu lalu saya kasihkan, dan minggu depannya lagi di awal tanggal 1 udah libur ya, tanggal 1 Mei 1 Mei Senin depannya lagi setelah kumpul ini tuh di tanggal berapa ini, 1 Mei ya, 2 Mei itu libur, berarti ketemu lagi. Jadi minggu depan tuh mengulas tugas-tugas Anda. Itu aja pertemuan hari ini terkait dari bab dehidrasi gas ya. Terima kasih atas waktunya, sampai jumpa lagi, dan apabila ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom komentar. Thank you waktunya, dan sampai jumpa lagi di channel Desi. Bye.